Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nantinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz dan ummahat serta yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, para santriwati PTAC yang mudah-mudahan kiranya seluruhnya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada tadi malam sudah ada kajian yang disampaikan oleh para asatidz, maka pada malam hari ini Ustaz mengambil bagian untuk memberikan kajian sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Kajian yang ingin Ustaz sampaikan adalah hukum berkumur-kumur dan menggosok gigi, bahkan pakai odol gigi ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena Ustaz yakin, bahkan hakul yakin, jangankan anak-anak kami ini juga boleh jadi ada yang melakukan hal yang demikian, berkumur-kumur atau menggosok gigi. Para ulama telah sepakat bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, menggosok gigi pakai odol gigi itu dianjurkan setelah makan sahur, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Itu sepakat para ulama. Kalau memang kita mau menggosok gigi pakai odol gigi, lakukanlah itu setelah makan sahur, sebelum terbit fajar, berarti belum masuk waktu sholat subuh. Itu sepakat para ulama, memang dianjurkan itu. Akan tetapi bila mana menggosok gigi dan berkumur-kumur, apakah menggosok gigi itu pakai siwak? Tahu siwak nak? Atau menggosok gigi pakai odol gigi? Para ulama juga bersepakat hukumnya adalah boleh. Ya boleh kan? Kalau andai kata setelah sholat subuh pun kita mau menggosok gigi, mau berkumur-kumur, pakai odol gigi, itu para ulama juga bersepakat membolehkan. Silakan gosok gigi, silakan berkumur-kumur setelah terbit fajar. Akan tetapi mazhab Syafi'i memberikan batasan. Yang boleh itu batasnya adalah qabla zawal. Batasnya sebelum tergelincir matahari. Jadi kalau andai kata kita mau berkumur-kumur, mau menggosok gigi, lakukanlah itu sebelum tergelincir matahari. Berarti kapan itu? Sebelum masuk waktu zuhur. Kalau ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, maka itu hukumnya adalah makruh. Walaupun
berkumur-kumur itu ketika berwudu, sebelum berwudu itu disunatkan illa lis-shaimi ba'da zawal, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari, maka itu hukumnya dimakruhkan. Selama ini kalau kamu sholat asar kan kumur-kumur apa tidak mau berwudu? Tidak ya, alhamdulillah. Tapi boleh jadi ada juga yang berkumur-kumur. Alasannya apa? Alasannya tak nyaman bau mulut dia. Iya kan? Memang faktor mulut ini tidak nyaman baunya itu dalam fikih juga dijelaskan. Apa yang menyebabkan ada perubahan pada mulut kita baunya? Yang pertama adalah karena terlalu lama diam, itu akan berpengaruh itu. Makanya orang yang bangun tidur biasanya itu tidak nyaman itu bau mulut dia, kan? Yang kedua adalah dikarenakan tidak masuknya makanan. Nah, itulah ketika berpuasa, makanya bau mulut itu lain. Yang ketiga adalah karena faktor makanan yang dimakan itu juga sangat berpengaruh. Cuma ingat anak-anak kami sekalian, khusus di bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa sehingga terjadi perubahan pada mulutnya itu di sisi manusia, tapi di sisi Allah bagaikan bau. Nah, saudara, jadi anak-anak kami sekalian begini nak, coba apa hukumnya tadi berkumur-kumur dan menggosok gigi? Kalau seandainya itu dilakukan setelah terbitnya fajar, maka itu boleh sampai sebelum tergelincirnya matahari. Akan tetapi nak, di dalam kitab fikih itu dijelaskan kalau sudah terbitnya fajar, andai kata kita ingin menggosok gigi, maka upayakanlah tidak menggosok gigi itu dengan memakai odol gigi. Kenapa? Kalau kita menggosok gigi dengan memakai odol gigi, dikhawatirkan itu nak, itu close up, tahu kan? Close up, Pepsodent, Delident. Presiden ada mereknya kan? Nah, itu kan ngasih rasa itu nak. Itu bisa kalau masuk ke dalam itu tertelan, dan itu terasa memang masuk ke dalam. Kalau dia pakai odol gigi, itu memang terasa itu masuk ke dalam. Itu bisa membatalkan puasa. Maka kalau Ustadz dulu belajar fikihnya fikih Al-Bajuri, itu guru Ustadz dulu almarhum Allah yarham Ustadz Habib Yadid, dia langsung aja kalau menggosok gigi pakai odol gigi setelah terbitnya fajar itu bisa batal puasa. Walaupun para ulama juga mengatakan kalau dia bisa menjaganya tidak tertelan odol giginya tadi itu dibolehkan, tapi lil ihtiyat, untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Kalau bisa nak menggosok gigi pada pakai odol gigi itu lakukan adalah setelah makan sahur sebelum sholat subuh. Ya, Pak itu. Jadi kalau menggosok gigi pakai odol gigi ini untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga, bagusnya kita lakukan kapan? Sesudah makan sahur sebelum masuknya waktu sholat. Nah, sekarang Ustaz simpulkan aja nah. Bolehkah kita menggosok gigi dan berkumur-kumur ketika berpuasa? Boleh. Madhab Syafi'i mengkasih batas boleh itu sampai kapan? Sampai sebelum tergelincirnya. Kalau seandainya berkumur-kumur itu kita lakukan ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, menurut madhab Syafi'i apa hukumnya? Itu harus yang pertama diingat. Yang kedua, menggosok gigi pakai odol gigi itu bagusnya untuk berhati-hati dilakukan apa enggak setelah terbitnya fajar? Bagus, tidak usah ya. Bagus, tidak usah dilakukan menggosok gigi pakai odol gigi
untuk menjaga kehati-hatian agar tidak rusak atau bahkan tidak batal puasa yang kita lakukan. Paham itu? Sudah khusus kajian Ramadannya berkaitan dengan ibadah puasa itu Ustaz sampaikan. Yang terakhir Ustaz ingin sampaikan, Ustaz dapat laporan, Ustaz termasuk Ustaz yang mengajar fikih, walaupun tidak semua kelas Ustaz yang mampu pelajaran fikih. Ustaz dapat laporan, kalau sholat subuh banyak di antara kamu ini yang membunyi-bunyikan jari-jari tangan ketika melaksanakan ibadah sholat. Betul itu nah? Coba dengar, di antara yang dimakruhkan ketika melaksanakan ibadah sholat itu adalah memanca-mancakan tangan begini-gini, apalagi sampai membunyi-bunyikannya. Bahkan membunyikan tangan dengan jari-jari tangan dengan pakai tangan tadi itu bukan hanya bisa pada batas makruh, bahkan bisa membatalkan sholat. Kan sudah Ustaz sampaikan butilus sholat ya. Al-amalul katsir itu bekerja yang banyak 3 kali bergerak berturut-turut, dan kita sampaikan kan? Itu jangan kerjakan lagi nah. Minimal orang yang membunyi-bunyikan tangan walaupun tidak sampai 3 kali berturut-turut itu hukumnya makruh, itu minimal. Maksimalnya bisa batal sholat. Mau kamu sia-sia sholat yang kamu lakukan? Nah, jadi tangan itu nah, jangan dibunyi-bunyikan ketika kamu sedang melaksanakan sholat. Ustaz banyak dapat laporan itu khususnya sholat subuh. Sudah paham itu nah? Paham itu? Ya, Ustaz rasa ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kiranya ada manfaatnya. Ya, yang penting apa nak? Diamalkan apa yang disampaikan itu. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.